Kalian tahu nggak video apa ini guys? Oh, ternyata ini merupakan video antrian lamaran pekerjaan di salah satu pabrik terbesar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wow, amazing ya. Video ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di sektor tertentu ternyata tidak semudah punya orang dalam. Apalagi pekerjaan yang diinginkan adalah yang tidak membutuhkan spesialisasi unik dan jenjang pendidikan yang tinggi, seperti buruh pabrik misalnya. Seperti yang kita tahu, buruh pabrik lebih mengedepankan keahlian fisik dan juga syaratnya cukup lulusan SMA atau SMK sederajat. Mungkin inilah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para pencari kerja. Omong-omong soal pekerjaan, kita generasi muda harus mulai serius memikirkannya. Bersumber dari datadogs.com, pada tahun 2022, juara pertama yang menjadi pengangguran adalah umur 20-24 tahun. Yaitu sebanyak 2,54 juta jiwa. Sedangkan juara kedua ditempati pemuda-pemudi umur 15-19 tahun dengan jumlah 1,86 juta jiwa. Udah mulai deg-degan belum? Dikutip dari national.sindonews.com, setidaknya ada 5 faktor penyebab pengangguran tinggi di Indonesia. Yuk kita spill. Yang pertama, tingginya persaingan global. Perusahaan asing cenderung untuk memilih pekerja dari negara mereka sendiri, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara pekerja asing dan pekerja lokal. Yang kedua, sulitnya mobilitas geografis karena rendahnya pemerataan industri. Hal ini turut andil menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran di negara kita tercinta Indonesia, terutama di daerah yang kurang berkembang. Jarak yang jauh dari pusat pekerjaan seringkali menjadi hambatan bagi para pencari kerja untuk meraih aspirasi mereka. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Ketidaksesuaian antara keterampilan dan pendidikan para pencari kerja dengan kebutuhan industri menjadi penyebab utama dari masalah pengangguran di Indonesia. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif. Dampaknya, sebagian besar individu tanpa kualifikasi pendidikan yang tinggi cenderung terbatas pada pekerjaan kasar. Yang keempat, karakter yang malas dan tidak mau mengambil resiko. Sebagian dari kita mungkin merasa nyaman, oh ya sudahlah, dengan satu skill saya cukup. Tapi dengan persaingan yang ketat seperti sekarang ini, ternyata itu tidak cukup untuk menjawab tantangan dunia pekerjaan. Yang kelima, terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Persaingan yang ketat di antara para fresh graduate dan tenaga kerja berpengalaman telah menyebabkan ketidakseimbangan ini semakin mencuat. Tidak hanya lulusan S1, bahkan lulusan program magister pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka akibat minimnya peluang pekerjaan yang tersedia. S1 dan S2 saja sudah susah cari kerja. Terus gimana dengan yang hanya lulusan SMA SMK? Kejadian di video ini memang terjadi di tahun 2023, tapi tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali di tahun 2024 atau tahun-tahun selanjutnya. Yuk, persiapkan skill yang menunjang karir kamu tahun 2024 bareng DGI Academy.